Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tazkia Aroyan dari kelompok Mahitam. Kita di sini akan sharing tentang kesehatan mental. Oke, pertama-tama saya bacakan artikelnya dulu terlebih dahulu. Mohon didengarkan ya teman-teman. Kepekaan dan kesadaran terhadap kesehatan mental tak hanya berlaku pada orang dewasa yang sedang produktif, tetapi juga anak-anak, remaja, bahkan lansia. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Ia juga mampu berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi masalah. Mental yang sehat juga baik untuk kehidupan sosial. Orang dengan mental yang sehat dapat berkomunikasi dengan baik, mudah bergaul, dan memiliki pertemanan yang sehat. Ia juga lebih mampu memberikan kontribusi yang baik kepada komunitas atau orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya itu, kesehatan mental juga dapat memengaruhi kesehatan fisik. Seperti kata pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik terbukti beresiko lebih rendah terkena penyakit kronis seperti stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Kesehatan mental atau jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Hal itu juga berarti kesehatan mental mempunyai pengaruh terhadap fisik seseorang dan juga akan mengganggu produktivitas. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas 2018, menjelaskan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan mental adalah remaja, di mana pada rentan usia tersebut emosi masih belum stabil dan menyebabkan remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. Data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan anak usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Pada usia remaja 15-24 tahun memiliki persentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau self-harm hingga bunuh diri. Sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa, sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lain pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi pada remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam bidang akademik, perundungan atau bullying, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Depresi terjadi dengan salah satu ciri adalah dengan stres dan kecemasan berkepanjangan yang menyebabkan terhambatnya aktivitas dan menurunnya kualitas fisik. Pencegahan depresi dapat dilakukan dengan pengelolaan stres. Pengelolaan stres masing-masing individu berbeda. Ada yang mengelola stres dengan melakukan kegiatan yang disukai seperti hobi, melakukan kegiatan refreshing, mendekatkan diri dalam konteks spiritual keagamaan, hingga bercerita kepada orang lain untuk mengurangi beban stres. Terlepas dari stigma masyarakat, keberanian diri untuk terbuka terhadap orang lain dan berobat merupakan salah satu langkah yang tepat. Di era digital seperti sekarang, banyak platform yang menyediakan layanan konsultasi secara daring dengan biaya maupun gratis.
Selain itu, beberapa puskesmas telah menyediakan layanan konsultasi psikologi dengan biaya gratis maupun berbayar dengan harga terjangkau. Akan tetapi, pemahaman akan kesehatan mental di Indonesia cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pemasungan orang dengan gangguan jiwa sebesar 14% pernah pasung seumur hidup dan 31,5% dipasung 3 bulan terakhir. Selain itu, sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik dan hanya 9% sisanya yang dapat tertangani. Tidak ditangani dengan baik bisa menjadi indikasi akan kurangnya fasilitas kesehatan mental ditambah kurangnya pemahaman akan kesehatan mental. Masyarakat cenderung memberi stigma negatif terhadap orang dengan gangguan mental atau jiwa, yaitu dengan mencela dan menganggapnya sebagai aib. Anggapan akan orang gila. Selain itu, masyarakat yang kurang paham akan tanda-tanda gangguan mental depresi seperti yang mana depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang baik yang paling sering ditemukan. Hal ini menyebabkan orang dengan kesehatan mental terganggu cenderung susah terbuka akan pengobatan dan masalah merasa lebih tertekan akan stigma masyarakat. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dan peka akan gangguan kesehatan mental di sekitarnya. Masyarakat bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang yang mengalami depresi maupun stres sebagai upaya meringankan beban mental. Pada masa ini, kesehatan mental menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Banyak orang yang masih berpikiran bahwa kesehatan hanya berupa kesehatan fisik semata. Mereka belum menyadari bahwa kesehatan mental juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera di mana setiap individu mampu mewujudkan kemampuannya untuk mengelola stres kehidupan dengan wajar, untuk bekerja secara produktif, serta berperan di komunitasnya. Beberapa macam gangguan kesehatan mental yang sering ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, skizofrenia atau halusinasi, dan gangguan kecemasan. Menurut pengamatan, bidang pendidikan menjadi salah satu penyebab remaja mengalami gangguan kesehatan mental, seperti kesulitan saat pembelajaran daring, dan tidak sedikit pula remaja yang tertekan karena tugas yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan porsinya. Sulitnya belajar pada masa pandemi seperti saat ini juga berakibat kepada remaja yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas. Tidak sedikit remaja yang mentalnya terganggu pada saat menunggu hasil pengumuman kelulusan universitas. Tekanan yang didapatkan dari orang-orang sekitarnya juga dapat menyebabkan stres yang berakibatkan seseorang remaja terganggu kesehatan mentalnya. Selain itu, banyak faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kesehatan mental remaja terganggu, seperti faktor pernikahan, gaya hidup, genetik, masalah keluarga, ekonomi, sosial, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Pada masa ini, di mana zaman yang sudah maju akan ilmu pengetahuannya, masih banyak orang tua yang menganggap remeh kesehatan mental anaknya dikarenakan kurangnya edukasi serta pengetahuan orang tua mengenai pentingnya kesehatan mental. Akibatnya, banyak remaja yang kurang terbuka dan takut untuk bercerita kepada orang tuanya mengenai apa yang mereka rasakan selama ini, dan tidak sedikit pula remaja yang inner child-nya terluka. Namun, orang tua menganggap itu adalah hal yang biasa dan mengabaikan kesehatan mental anaknya. Sangat penting bagi kita untuk mengenali gejala-gejala yang menunjukkan bahwa remaja tersebut mengalami gangguan kesehatan mental. Gejala-gejala tersebut diantaranya yaitu merasa putus asa dan tidak berdaya, sering marah secara berlebihan, perubahan suasana hati dengan cepat, merasa sedih berkepanjangan, mengalami kecemasan, serta nafsu makan terganggu. Jika remaja di sekitar kita mengalami gejala-gejala tersebut, maka kita perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka. Beberapa hal yang dapat kita lakukan yakni dengan mendengarkan cerita serta keluhan mereka, memberikan dukungan positif, memberikan dukungan emosional, dan meminta bantuan tenaga profesional yang ahli dalam menangani masalah kesehatan mental pada remaja seperti dokter, psikolog, konselor, dan psikiater. Pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mental, khususnya bagi remaja, yaitu dengan meningkatkan layanan kesehatan mental di daerah-daerah tertentu atau kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang khususnya kepada orang tua, karena masih banyak orang tua di Indonesia yang belum aware mengenai kesehatan mental anak maupun lingkungannya. Dengan kondisi kesehatan mental yang baik akan memberikan banyak manfaat
bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika kesehatan mental terganggu, kondisi fisik serta kualitas hidup seseorang dapat menurun. Pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam memperhatikan kesehatan mental khususnya bagi remaja di Indonesia. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dan dapat berperan penuh dalam pembangunan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan harus dipelihara dengan sebaik mungkin. Kesehatan mental harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental. Maka dari itu, sebagai generasi yang sangat diharapkan oleh negara untuk memegang masa depan bangsa, alangkah lebih baik kita mengambil langkah dari sekarang untuk meminimalisir gangguan mental terjadi pada diri kita. Oke, teman-teman, dapat dipahami? Sekarang, saya akan menunjuk satu persatu kepada teman-teman untuk memberikan opininya. Untuk Alfia, tadi sudah dibahas ciri-ciri orang yang memiliki mental yang sehat. Kalau dari Alfia sendiri, kira-kira gimana ya semisal orang tersebut mentalnya sedang tidak baik-baik saja? Oke, suaraku kedengeran ya Taskia. Halo teman-teman. Ya. Sesuai apa yang ditanyain Taskia, jadi ini aku simpulin beberapa opini aku dari pengalaman pribadi aku dan artikel atau jurnal yang aku dapat. Nah, orang yang mengalami gejala mental atau mentalnya nggak baik-baik saja, kalau menurut aku sendiri sih, orang yang mentalnya nggak sehat itu terlihat dari cara berkomunikasi, cara mengekspresikan emosinya, sama fisiknya. Nah, seperti sulit mengendalikan diri, sulit mengendalikan emosi, kurang tanggap dan dalam berkomunikasi, mudah dan tampak lesu atau terlihat agak tertekan, merasa sedih berkepanjangan, mati rasa dengan beberapa hal, merasa lelah yang signifikan, sering marah-marah berlebih, merasa putus asa dan tidak punya tidak berdaya, sering merasa bingung, khawatir atau takut, memiliki pengalaman yang buruk dan sesuatu yang sulit dilupakan, mengalami delusi, paranoid atau halusinasi, merasa sulit dalam berkonsentrasi dan cenderung menarik diri dari lingkungan. Jadi ya mungkin semua orang nggak bisa nggak bisa terlihat sama ya. Kalau mereka sakit ada yang bisa emosinya ditumbuhin, ada yang enggak. Jadi tergantung masing-masing. Ya begitu aja sih opini aku ya Taskia. Oke, terima kasih Alfia atas opini yang telah diberikan. Sekarang coba Anwar ya. Berdasarkan undang-undang tersebut, bagaimana caranya kita supaya bisa mencapai kondisi seperti yang telah dijelaskan tadi? Oke, sebelumnya suara aku jelaskan ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila pencahayaannya itu agak kurang gitu. Nah, tadi kan udah disebutkan ya kayak definisinya berdasarkan undang-undang yang telah dijelaskan. Aku di sini mengutip dari laman promkes.kemkes.go.id bahwasannya terdapat beberapa jiwa atau mental itu ya. Jadi yang pertama itu ada mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu maksudnya kita bisa memahami apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan supaya kita bisa lebih paham apa sih yang sedang terjadi terhadap diri kita gitu. Kemudian yang kedua adalah mengambil waktu untuk diri sendiri. Kita pasti kadang pernah kayak ngerasa capek atau lelah sama segala sesuatu. Kita itu perlu waktu untuk beristirahat atau istilah kerennya itu me time ya. Jadi intinya kita pokoknya harus istirahat. Karena itu juga berguna untuk menjaga kesehatan mental kita. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari segala jenis layar. Ini maksudnya adalah dari layar teknologi ya, kayak misalnya handphone atau laptop.
terus dari sosial media juga. Kadang kan kita kalau misalnya buka sosial media ada sesuatu yang bikin kita parno, itu kan bisa bikin kita jadi panik dan sebagainya. Itu juga makanya kita harus bisa mengurangi frekuensi dari penggunaan layar yang saya maksud di sini ya, yaitu teknologi itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menulis. Menulis di sini dimaksudkan bahwasanya kita bisa menuangkan apa yang kita rasakan yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain, kita bisa menulisnya dan menyimpannya di catatan harian kita milik sendiri gitu. Maaf, di catatan harian milik kita sendiri gitu. Karena dengan menulis kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kemudian selanjutnya adalah berolahraga. Dengan berolahraga kita juga karena kesehatan mental itu ada kaitannya juga dengan kesehatan fisik yang mungkin akan dibahas di opini teman-teman yang selanjutnya ya. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi minuman beralkohol. Ini juga sama ya, karena minuman beralkohol itu kan sudah jelas bahwasannya akan merusak tubuh kita. Jadi kita harus bisa mengurangi minuman beralkohol, kalau bisa kita tidak perlu. Mungkin cukup segitu saja ya opini dari saya. Semoga dapat dipahami dengan mudah bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anwar atas opininya. Sekarang saya mau Helda deh. Helda? Iya Kak, Helda di sini. Suara saya terdengar jelas? Iya, dengar. Oke. Menurut Helda, apakah penting untuk mengetahui dan memahami tentunya gejala-gejala kesehatan mental dalam diri kita? Sebelumnya, terima kasih buat moderator untuk kesempatannya. Jadi saya akan menjawab. Menurut Helda penting banget karena seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik. Penyakit-penyakit yang muncul akibat kurangnya kesehatan mental antara lain gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan obsesif kompulsif, dan psikosis. Selain itu, tak jarang juga kesehatan mental dapat memicu tindakan bunuh diri. Jadi, penting sekali bagi kita untuk mengetahui gejala-gejala kesehatan mental agar terhindar dari penyakit akibat dari kurangnya kesehatan mental. Selain itu, dengan mengetahui gejala-gejala kesehatan mental yang ada di dalam diri kita, itu dapat membuat hidup kita lebih bahagia. Sekian opini dari saya. Oke, terima kasih Helda. Selanjutnya saya mau tanya ke Rifki. Rifki, dari data yang disajikan tadi, mayoritas katanya remaja kan ya? Menurut Rifki, kenapa sih remaja bisa rentan terkena gangguan kesehatan mental? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Taskia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar? Oke, izin menjawab pertanyaannya ya, Kak. Opini saya ambil dari beberapa jurnal, website dari Kemenkes, dan analisis pribadi saya. Jadi, menurut saya, remaja rentan mengalami gangguan mental disebabkan usia remaja berada pada masa pubertas menuju masa kematangan atau dewasa. Di masa ini, terdapat banyak sekali perubahan yang begitu pesat, dari perubahan ciri fisik, perubahan emosional, perubahan cara berpikir, dan berperilaku. Selain itu, masa ini juga menjadi tempat menemukan jati diri seseorang. Perubahan-perubahan ini akan memberikan gejolak tersendiri bagi seorang remaja. Perubahan ciri fisik akan memberikan postur tubuh yang berbeda dari yang sebelumnya. Jika berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, berpotensi menjadi bahan perundungan. Perubahan emosional menjadikan remaja mudah mengalami mood swing atau perubahan mood yang tiba-tiba senang ataupun tiba-tiba sedih. Perubahan cara berpikir menjadikan remaja lebih memainkan logikanya, kemudian diimplementasikan melalui suatu perilaku. Namun, pada umumnya, pemikiran seorang remaja masih cukup dangkal dan kurang mendalam. Jika diukur berdasarkan tingkat pendidikan, usia remaja berada pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi. Di tingkat pendidikan ini,
remaja mulai dihadapkan dengan pelajaran-pelajaran yang jauh lebih berat dan jauh lebih sukar daripada sebelumnya. Apabila seorang remaja belum mampu menemukan pendirian atas dirinya sendiri dan belum mampu mengelola perubahan dalam dirinya sendiri, seorang remaja sangat rentan mengalami tekanan dan gangguan mental. Saya rasa fakta ini sangat relate banget dengan kita semua, apalagi para maba yang sedang melaksanakan PKKMB. Semoga jawaban yang saya berikan dapat menjawab pertanyaan Kak Rizkia. Terima kasih. Oke, terima kasih Rifki atas jawabannya. Selanjutnya Chandra. Chandra tadi disebutkan salah satu faktor penyebab depresi adalah keluarga. Coba Chandra jelaskan menurut kamu kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, sebelumnya terima kasih buat Taskia atas kesempatannya. Izin aku mau jawab. Jadi, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya stigma didikan orang tua yang dinilai paling baik tersebar di kalangan masyarakat. Aku kutip dari laman kumparan.com, faktor awal pemicu depresi pada anak itu adalah kurang dekatnya hubungan orang tua dengan anak. Hal tersebut dimulai dari minimnya menghargai prestasi anak, kurangnya memberikan sentuhan fisik, dan sedikit meluangkan waktu kepada anak. Bukan hanya itu, komunikasi satu arah dalam pengasuhan juga merupakan faktor terbesar depresi yang dialami oleh pada anak. Jika kita telusuri lebih dalam, peraturan ini biasanya sudah tersebar luas di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut, seperti anak yang harus selalu menghormati orang tua, tapi tidak sebaliknya, anak harus dapat dilihat tapi tidak boleh didengar, dan anak dianggap bersalah jika marah terhadap hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Contoh lainnya yaitu mengatur segala kegiatan anak semaunya tanpa berkomunikasi dengan sang anak dan hanya memikirkan beban pikirannya sendiri. Padahal sebagai seorang anak, terutama yang telah memasuki usia remaja, pastinya sedang membutuhkan banyaknya arahan, dukungan, dan afeksi dari orang tuanya. Sementara itu, orang tua dengan pola asuh komunikasi satu arah dapat membuat anak merasa tertekan saat berada di lingkungan keluarganya. Mungkin segitu aja dari opini aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Chandra atas opininya. Selanjutnya, saya mau menanya ke Tazkia deh. Tazkia Putra. Tazkia, seperti yang udah saya bacakan, menurut kamu apa relevansi antara kesehatan mental dengan produktivitas dan kualitas kesehatan fisik? Terima kasih atas pertanyaannya, Tazkia. Jadi, menurut aku di kesehatan mental, kesehatan fisik, dan produktivitas fisik itu ada relevansinya. Sebagai contoh kecil ya, mungkin teman-teman juga di sini suka ngerasain gitu, ketika lagi stres, banyak beban tugas dari sekolah, itu kadang kita jadi sulit tidur, susah makan, atau bahkan jadi sering makan yang pada akhirnya menyebabkan kita jadi kurang tidur, berat badan naik, ataupun turun gitu. Nah, itu sebagai contoh kecil. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya yang aku baca dari artikel jurnal dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar. Jadi, ternyata sistem emosional itu mempengaruhi otak melalui sistem neurohumoral yang menyebabkan gejala fisik yang dipengaruhi langsung oleh hormon adrenalin. Jadi, ketika kita lagi stres atau kita lagi merasakan sesuatu tentang emosi, misal deh marah, itu ada satu hormon yaitu hormon adrenalin kita yang bakal meningkat. Nah, apa sih akibat dari hormon adrenalin kita yang meningkat itu? Pertama, kita bisa jadi sakit kepala, terus kita bisa jadi insomnia, kita bisa jadi gelisah, bahkan depresi, bahkan yang paling parahnya kita bisa kena penyakit jantung. Kok bisa? Jadi di samping dari sakit kepala dan lain-lain itu, ketika hormon adrenalin kita meningkat, seperti yang jurnal ini bahas, ketika hormon adrenalin ini meningkat, kadar asam lemak bebas pun meningkat. Nah, kadar asam lemak ini kalau misalkan tidak dikurangi, itu bakal diolah di hati menjadi
kolesterol, dan triglycerid. Nah, bagaimana cara menguranginya? Cara menguranginya itu dengan cara itu menjalani hobi, bekerja, ataupun berolahraga. Seperti yang dibilang kayak untuk melepas stres kita harus menjalani hobi, olahraga, ataupun aktivitas lainnya. Nah, kalau misalkan kadar kolesterol itu tidak dikurangi, bakal menimbun di pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang ada di jantung yang pada akhirnya bisa menyebabkan tekanan darah tinggi di jantung. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental sih. Dengan cara itu, menjalani hobi, bekerja, ataupun berolahraga. Jadi tubuh kita harus tetap produktif dengan kegiatan yang positif agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan. Kurang lebih begitu opini dari aku, Tazkia. Terima kasih. Oke, terima kasih Tazkia atas opininya. Sekarang saya ingin bertanya ke Marcelo. Oke, Marcelo, terkait bercerita ke orang lain atau bahkan konsultasi ke tenaga ahli itu tentunya dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Namun, itu bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat memberanikan diri? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Tazkia untuk memberikan kesempatan saya menjawab. Untuk orang yang kondisinya sedang tidak baik-baik, memang sangat sulit untuk bisa percaya kepada orang lain, maupun itu teman terdekatnya sendiri. Kita sendiri tidak bisa meyakinkan mereka agar bisa cerita tentang masalahnya kepada kita. Akan tetapi, kita sebagai temannya dapat membantu dengan cara yang lain, seperti menjadi teman yang suportif dan tidak menjudge kondisi yang belum kita ketahui kondisi permasalahannya kenapa. Dari hal yang telah kita lakukan tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kepercayaan teman. Suaranya. Halo. Ada suaranya. Seperti menjadi teman yang suportif dan tidak menjudge kondisi yang belum kita ketahui kondisinya, permasalahannya kenapa. Dari hal yang telah kita lakukan tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kepercayaan teman terhadap diri kita, dan mungkin setelah apa yang kita lakukan mereka bisa mulai terbuka dan menceritakan permasalahannya kepada kita atau mungkin ke para ahli. Karena biasanya orang yang memiliki mental yang kurang sehat sangat sulit untuk bisa berani bercerita ke orang lain. Ya, segitu dari saya. Oke, terima kasih Marcelo atas opininya. Selanjutnya ke Bayu. Bayu, melihat angka kasus bunuh diri di Indonesia, menurut Bayu bagaimana caranya supaya kita bisa menekan angka tersebut hingga mendekati 0? Halo, terima kasih Tazkia. Sebelumnya suara saya apa terdengar jelas? Ya, terdengar. Saya mengutip opini ini dari website Halo Dokter. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menekan angka bunuh diri yang ada di Indonesia. Yang pertama, ajak ia berdiskusi dan jadilah pendengar yang baik. Seseorang yang berkeinginan untuk bunuh diri biasanya sedang mengalami suatu masalah berat. Oleh karena itu, peran kita sangat penting dalam membuka percakapan yang hangat, agar ia mau berbagi cerita terkait apa yang sedang dirasakannya. Yang kedua, bantu selesaikan masalah dia semampu mungkin. Seseorang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri sangat menderita secara emosional. Bunuh diri dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi mereka yang tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Maka dari itu, cobalah untuk tawarkan bantuan apa saja yang mungkin seseorang butuhkan. Yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa membantu masalah seseorang itu. Bila memang permasalahan dirasa cukup besar, kita bisa melibatkan kerabat maupun keluarga untuk ikut membantu memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga, jangan biarkan ia kesepian. Karena bunuh diri seringkali dilakukan secara diam-diam,
Sebisa mungkin jangan biarkan ia sendirian. Temani ia setiap waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, singkirkan semua barang-barang yang dianggap berbahaya, seperti senjata api, senjata tajam, atau barang-barang lain yang berpotensi digunakan untuk mengakhiri hidup seseorang. Dengan begitu, hasrat atau keinginan untuk bunuh diri pun bisa Dan yang terakhir, ajak ia untuk menemui psikolog atau psikiater. Bila memang usaha kita belum juga berhasil merubah niat atau menghilangkan niat untuk bunuh diri, satu-satunya jalan yang terbaik yaitu kita bisa membawa dia menemui psikiater atau psikolog. Nantinya, psikiater atau psikolog akan melakukan penanganan tergantung pada penyebab yang mendasari pikiran dan perilakunya untuk bunuh diri. Pada dasarnya, pencegahan bunuh diri pada seseorang bisa teratasi dengan baik selama keluarga dan temannya ikut peduli untuk membantu mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Dengan mengetahui tanda seseorang ingin bunuh diri, maka angka bunuh diri di Indonesia ini pun bisa ditekan hingga mendekati 0%. Sekian pendapat dari saya. Kembali lagi ke Taskia. Terima kasih Bayu atas pendapatnya. Sekarang beralih ke Selvina. Oke, Selvina, kira-kira bagaimana pandangan masyarakat ketika mengetahui ada seseorang di sekitarnya yang memang kesehatan mentalnya atau jiwanya sedang terganggu? Oke, izin menjawab ya Kak Taskia. Di beberapa bulan kebelakang ini, kesadaran masyarakat dalam isu kesehatan mental dinilai terus berkembang. Dulu mungkin masyarakat masih menutup mata ketika membahas kesehatan mental karena dianggap hal yang tabu. Meski begitu, beberapa masyarakat memberikan stigma bahwa orang dengan gejala kesehatan mental adalah orang yang kurang tentang pengetahuan agama. Padahal gejala kesehatan mental yang paling sering ditemukan yaitu adanya depresi. Tapi sekarang sudah mulai banyak beberapa komunitas kampanye, obrolan di media sosial, bahkan dijadikan karya film yang mengulas kesehatan mental. Jadi itu opini aku tentang pandangan masyarakat ketika seseorang di sekitar yang mengalami kesehatan mental, Kak Taskia. Oke, terima kasih Selvina atas opininya. Sama-sama. Sekarang pertanyaan ditunjukkan ke Nokdila. Untuk Nokdila, tadi kan disebutkan salah satu cara pencegahan depresi adalah dengan bercerita ke orang lain. Menurut Nokdila itu seberapa besar sih pengaruhnya jika bercerita ke orang lain itu? Oke, sebelumnya terima kasih izin menjawab. Suara aku udah kedengeran, teman-teman? Kedengeran. Iya kan, seberapa besar pengaruh gitu. Tadi seperti yang disebutkan di awal, kalau misalnya berani bercerita ke orang lain itu kan udah merupakan langkah yang tepat. Jadi pengaruhnya itu pasti besar banget. Namun kan permasalahannya itu banyak orang yang depresi itu karena mereka tuh benar-benar tertutup. Mereka tuh terlalu memikirkan semuanya sendirian gitu. Nah mungkin orang-orang terdekat kayak keluarga, teman itu harus bisa lebih peka gitu. Kita harus bisa ngenalin karakter dia tuh orangnya tertutup atau terbuka gitu. Karena ya tadi kalau misalnya dia tertutup itu pasti dia bakalan susah buat cerita ke orang lain. Kalau misalnya orang yang terbuka itu kan dia enak tuh apa-apa cerita gitu. Padahal kan kalau misalnya kita cerita ke orang lain tuh kadang berasa plong gitu meskipun kita nggak dikasih solusi, tapi kalau misalnya udah cerita tuh kayak beban tuh hilanglah sedikit gitu. Tapi kan kalau di kasus depresi ini banyaknya tuh orang-orang yang tertutup gitu. Jadi ya buat lingkungan sekitar tuh kayak orang tua, temen itu harus lebih peka gitu. Apalagi orang tua ya itu harus benar-benar ngenalin banget karakter anaknya tuh kayak gimana. Ya mungkin itu aja opini dari aku. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih Rakdila. Sekarang ke Arvika. Oke, Arvika. Menurut kamu, apakah kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Baik, terima kasih Tasya atas pertanyaan yang sudah diajukan. Apakah suara aku terdengar dengan jelas? Ya, kedengaran. Jadi, menurut aku kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena mental yang sehat tentunya akan membuat pikiran kita menjadi positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan tentunya akan mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Nah, di ilmu pengobatan psikosomatis dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka tak heran jika ada orang stres yang mengalami tegang leher karena adanya interconnection atau keterkaitan. Oke, cukup Arvika. Oke, terima kasih atas opininya. Selanjutnya saya mau nanya ke Fadilah. Untuk Fadilah, seperti yang disampaikan bahwa masyarakat cenderung menganggapnya sebuah aib dan mencelanya, bahkan menganggapnya gila ya. Menurut pendapat Fadilah, dampak apa yang akan terjadi dengan seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu itu? Oke, terima kasih Tasya atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Ya, terdengar. Oke. Nah, menurut aku, orang jika kesehatan mentalnya terganggu, akan timbul gangguan mental atau penyakit mental seperti depresi, cemas, stres, atau susah untuk terbuka kepada orang lain. Nah, biasanya gangguan depresi paling sering nih dialami anak-anak remaja atau terutama korban pelecehan seksual. Banyak sekali kasus korban pelecehan seksual terjadi pada usia remaja, sehingga membuat korban mengalami depresi, yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat untuk beraktivitas. Nah, banyak korban juga merasakan sedih secara terus-menerus. Selain itu, stres atau cemas seringkali nih kita rasakan sebagai siswa atau mahasiswa. Biasanya kita dapat tugas banyak dari dosen atau guru. Nah, banyak di antara kita suka untuk menunda-nunda mengerjakan tugas. Jadi, tugas menjadi menumpuk dan kita pun merasakan stres atau cemas karena kita dikejar deadline. Gitu sih Taskia dan teman-teman semua menurut opini dari aku. Ya, makasih Fadila atas opini yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mau bertanya ke Uni. Oke, Uni, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, boleh sebutkan faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya gangguan pada kesehatan mental antara lain, yang pertama, faktor pemicu dengan suatu hal. Faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental dapat terjadi karena terdapat pemicu. Yang kedua, faktor agama. Hal ini biasanya terjadi di lingkungan yang besar, sehingga bagi seseorang yang menjadi minoritas seringkali dikucilkan dan dijauhi. Yang ketiga, orientasi seksual. Hal ini terjadi apabila seseorang memiliki orientasi seksual yang dianggap aneh dan tidak biasa. Yang keempat, traumatis atau kehilangan seseorang. Pengalaman traumatis merupakan salah satu pemicu yang paling besar terhadap kesehatan mental.
Pengalaman kehilangan seseorang dapat membuat jiwa kehilangan dan akhirnya menjadi pemicu timbulnya stres dan depresi. Yang kelima atau yang terakhir, fobia. Fobia yang terdapat di setiap orang sangat berbeda, mulai dari takut ketinggian, air, bahkan juga terdapat orang yang fobia terhadap buah. Sekian opini dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Uni. Selanjutnya saya mau bertanya ke Amanda. Amanda, tadi dikatakan bahwa pemahaman kesehatan mental di Indonesia masih cenderung rendah. Menurut Amanda, bagaimana solusinya supaya masyarakat Indonesia lebih paham? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Taskia. Jadi, kita sebagai warga Indonesia itu harus saling mengedukasi satu sama lain. Selain untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan mental, hal itu juga sebagai upaya pencegahan peningkatan penduduk yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Ada salah satu namanya itu konsep person in environment, di mana konsep ini menitikberatkan kepada relation gitu antara individu dengan lingkungannya sekitar. Jadi dengan menerapkan konsep tersebut, kita jadi bisa melihat permasalahan mental itu bukan hanya dari satu sisi saja, tapi juga di sisi yang berbeda. Gitu. Peningkatan kesehatan mental itu juga harus dimulai dengan meningkatkan psikoedukasi, memperluas informasi, dan menyebarkannya kepada orang-orang terdekat. Selain itu, upaya ini juga harus diimbangi dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan mental di Indonesia, salah satunya itu dengan adanya psikolog di puskesmas. Karena dengan adanya psikolog di puskesmas, masyarakat yang memiliki permasalahan kesehatan mental akan lebih mudah dalam hal sarana maupun finansial. Itu akan sangat membantu masyarakat untuk memeriksakan kesehatan mentalnya. Seperti itu kira-kira opini yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Kembalikan ke Taskia, silakan. Oke, makasih Amanda atas opini yang telah diberikannya. Selanjutnya, Gibran. Oke, Gibran, menurut Gibran, apakah kondisi mental kita berpengaruh untuk kehidupan kita di hari ini atau untuk kedepannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Minta izin menjawab saudara-saudara. Opini ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya bahwa kesehatan mental sangat berpengaruh pada kehidupan orang itu sendiri. Karena kesehatan mental itu yang mempengaruhi emosi seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka mengakibatkan emosi yang tidak terkendali saat melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya muncul rasa cemas, mudah marah, dan lain-lain. Tapi lain jika kesehatan mental seseorang sedang baik, maka orang itu akan mampu mengendalikan emosi masing-masing dan akan menghasilkan kegiatan positif, misalnya dapat berpikir dengan jernih dan sebagainya. Cukup sekian opini saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Gibran atas opininya. Selanjutnya ke Asih. Oke, buat Asih, sebutkan salah satu sebab para remaja zaman sekarang sering mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, oke. Terima kasih kepada Taskia atas kesempatan dan pertanyaannya. Ya, remaja itu kan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang usianya kisaran 12 sampai 24 tahun. Di mana pada usia ini mereka adalah seorang pelajar. Gangguan kesehatan mental, terutama saat pandemi seperti saat ini. Menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kasus gangguan mental dan depresi mengalami peningkatan hingga 6,5% selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi total remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental sekitar 12 juta jiwa. Dan rata-rata mereka adalah usia pelajar. Salah satu penyebab remaja mengalami gangguan kesehatan mental, terutama pada masa pandemi seperti saat ini, yaitu daring. Perubahan kehidupan sekolah yang tadinya secara langsung
dan sekarang dilaksanakan secara online yang terasa membosankan. Tersebut membuat para remaja untuk terus beradaptasi. Karena daring, tugas terasa menjadi lebih banyak, yang membuat para pelajar banyaknya stres, bahkan mengalami depresi sampai ada yang bunuh diri. Selain itu, kecemasan juga dirasakan oleh para remaja yang membuat mentalnya terganggu. Ya, mungkin itu opini dari aku kembalikan pada Taskia. Terima kasih. Oke, terima kasih Asih atas opininya. Selanjutnya saya mau bertanya ke Jennifer. Ke Jennifer, menurut kamu berikan opini kamu tentang pentingnya kesehatan mental ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Opini Lebih saya keras tentang dikit, coba. Opini saya tentang pentingnya kesehatan mental itu, menurut saya kesehatan mental itu sangatlah penting karena kesehatan mental itu dapat membantu kita untuk mengelola stres dan membantu kita untuk berhubungan dengan orang lain dan membantu kita juga untuk menentukan sebuah pilihan. Karena jika kesehatan mental terganggu, maka pikiran dan suasana hati pasti juga akan terganggu. Sepertinya itu aja. Oke, terima kasih atas opininya Jennifer. Selanjutnya yang terakhir Amelia. Ke Amelia sekarang, kira-kira upaya apa yang bisa pemerintah lakukan terhadap kesehatan mental kita, terutama para remaja seperti kita ini? Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjawab opini ya. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada layanan kesehatan maupun jiwa. Membicarakan perihal kesehatan mental yang ada di Indonesia. Hingga kini hal tersebut belum mendapatkan perihal yang sangat layak. Padahal jika mungkin lengkap kondisi kesehatan tanpa adanya kesehatan jiwa, ia juga memaparkan bahwa potensi kerugian ekonomi bangsa akibat penyakit jiwa cukup besar, yaitu sebesar 1 miliar untuk setiap harinya. Dan jika dilakukan perhitungan keluarga, itu bisa mencapai 5 miliar per hari. Nah, untuk itu pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah yang berkaitan untuk penanganan kesehatan tersebut. Mungkin cukup sekian opini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas opininya Amelia. Mungkin sekian diskusi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kita dan perilaku yang tidak mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.